bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, berulang-ulang kami Tuhan, sungguh kami merasakan dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan, selain kami memberi hidup kami, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami Bapa, untuk boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan, terlebih-lebih di tengah-tengah ibadah kami saat pagi siang hari ini, sehingga apa yang kami persembahkan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ambil alih segenap jalannya ibadah kami saat pagi hari ini. Kami rindu jiwa-jiwa boleh datang di tempat ini untuk kami boleh sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ikat kami dengan tali kasih yang daripadamu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk oh Tuhan, kuasa-Mu senantiasa boleh bekerja di dalam hidup kami pagi siang hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh diubahkan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dengan penuh kerendahan hati di dalam tangan pengasihan Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji, menyembah, memuliakan namanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati
rasa syukur dengan sukacita kami boleh memberi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kami terus mengagung-agungkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Punya Allah,
yang peduli dengan setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, beribadah dengan saudara seiman kami, mengagungkan Allah yang besar, Allah yang esa. Itulah yang kami tinggikan hari ini, Bapak. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya jika Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang hadir dalam hati kami, maka firman-Mu akan ditaburkan di tanah yang subur dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu seperti pedang bermata dua, Tuhan. Firman-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan, firman-Mu untuk jemaat Tuhan yang mendengar. Biar sama-sama kami, Tuhan, mau tunduk dan taat seperti Maria duduk diam dengar-dengaran akan firman. Segala tipu daya si iblis yang mencoba mengikat hati pikiran kami, konsentrasi kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami sehati, kami sepakat, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami tertuju kepada kebenaran firman. Kami tidak melihat manusia, tapi kami melihat Tuhan yang berfirman saat ini. Dalam nama Yesus, kuduskan dan layakkan hamba-Mu Tuhan. Biar kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau sendiri. Demi nama Yesus, hamba berdoa bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun masih banyak gereja-gereja yang belum dibuka untuk boleh beribadah bertatap muka, kita bersyukur ya, kita boleh melakukannya di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sudah dapat? Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara keras firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejelakahan, kelicikan, iri nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tema hari ini buat kita di dalam penyampaian firman Tuhan yaitu panas hati sumber kejahatan. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema ini, kita kembali menelusuri ayat firman ini. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ayat ini? Untuk mengetahui, kita harus kembali kepada ayat sebelumnya di dalam Markus ini, saudara. Kalau kita melihat dari Markus ini, di ayat sebelum kita baca tadi, itu ada perbincangan ya antara orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Di mana saat itu ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka makan, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat melihat sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus itu mereka makan tanpa cuci tangan. Dan hal ini merupakan suatu kesalahan besar bagi orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu sangat ketat dengan yang namanya adat istiadat atau ajaran nenek moyang. Kalau kita melihat
apa-apa saja adat istiadat orang-orang Yahudi itu. Di ayat yang keempat dikatakan ada banyak adat istiadat mereka yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan, karena itu sudah turun-temurun disampaikan dari nenek moyang sampai generasi mereka. Itu sebabnya mereka kaget melihat murid-murid Yesus. Kenapa mereka ini tidak melakukan adat istiadat nenek moyang kita? Orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, saudara. Hal ini merupakan kejahatan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas tentang topik tentang sumber hati, poin ini juga sangat penting. Saya jelaskan bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara, tentang perbincangan antara orang Farisi dan Tuhan Yesus ini. Ini sangat penting untuk pelajaran bagi kita sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang suasana hati. Kenapa saya katakan itu penting? Karena biar bagaimanapun kita ini manusia hidup dalam komunitas, hidup dalam kelompok-kelompok, dan di mana komunitas-komunitas itu seperti kita bangsa Indonesia terdiri dari banyak golongan suku yang memiliki adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lain. Apakah adat istiadat itu salah? Sesungguhnya banyak adat istiadat yang baik yang perlu kita tiru. Tetapi di sini yang ditonjolkan adalah jangan kita lebih mementingkan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Itu poinnya yang penting buat kita, ya. Jangan kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus ketika itu, maka Tuhan menegur mereka. Di ayat ke-9 dikatakan, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sesungguhnya ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka tetap dengan namanya keagamaan. Mereka dengan teguh melakukan itu, saudaraku, ya. Tetapi di samping itu mereka di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Tuhan. Ada suatu suasana hati yang berbeda antara orang Farisi dengan ajaran Tuhan Yesus. Ada suatu pembaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, suatu gebrakan, yaitu untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar yang sudah turun-temurun dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Saya pernah membaca sebuah buku dan sedikit saya agak kaget apa yang disampaikan di situ. Di situ dikatakan sesungguhnya salah satu penyebab Tuhan Yesus dibunuh adalah karena orang Yahudi ketakutan Tuhan Yesus merubah adat istiadat mereka. Itu dikatakan orang Yahudi tidak mau Tuhan Yesus datang untuk merubah adat istiadat itu, untuk memperbaharui. Karena apa? Karena mereka sudah diikat oleh adat istiadat itu, saudara. Pembaharuan itu sangat sulit. Pembaharuan itu memiliki sesuatu pengorbanan. Nah, itulah sebabnya sangat penting di awal saya jelaskan bagi kita sebelum kita masuk tentang suasana hati. Hal-hal yang perlu kita luruskan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Batak. Jadi ada 2 poin yang saya jelaskan, ya, tentang suasana hati dengan topik pembicaraan orang Yahudi dengan Tuhan Yesus ini tentang adat istiadat. Saya bergumul untuk membahas tentang ini, saudaraku. Saya banyak belajar dulu ketika masih di Jakarta tentang
antara adat istiadat dengan agama itu suatu hal yang sangat berbeda, ya, suatu hal yang sangat berbeda. Kita melihat, kita percaya bahwa kita orang Batak percaya dengan namanya dalihan natulu, sebab hula-hula yang marburu manak marbuna tubuh. Ya, lain halnya orang menafsirkan seperti apa dari konteks masing-masing. Tetapi kita belajar melihat dari sisi firman Tuhan. Apakah ini benar untuk kita lakukan apa tidak? Bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan. Coba kita gali. Sobama hula-hula. Kita sebagai orang Batak itu sudah tertanam dalam diri kita. Kalau kita melihat hula-hula kita segan, betul tidak? Kita hormat. Salahkah hormat? Tidak. Tetapi kita coba gali. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita melihat ada dua yang disampaikan hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Bukan dikatakan kasihilah tulangmu, kasihilah opungmu, kasihilah amangborumu, tapi kasihilah sesamamu manusia. Apa maksudnya? Berarti tidak membedakan siapa yang harus kita kasihi, tetapi tidak membeda-bedakan siapa yang harus kita hormati. Kita kembali ke firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata saya, bukan apa kata leluhur kita, bukan apa kata nenek moyang kita. Makanya sering saya agak geli kalau melihat kita harus menjalankan ajaran nenek moyang kita. Ajaran yang mana? Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari saling mendahului hormat kepada orang lain. Mari saling mendahului hormat kepada tulangmu. Bukan, kepada sesama, kepada orang lain. Kita harus menghormati tulang kita. Kita juga harus menghormati amangboru kita. Yang ada dalam firman Tuhan tentang penghormatan yang saya tahu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Betul? Betul? Hormatilah ayah dan ibumu, itu yang ada di dalam firman Tuhan. Mungkin perlu waktu untuk membahas ini. Bila perlu, ya, dibuat seminar tentang ini untuk pemahaman, bukan untuk berdebat. Saya selalu kembali ke firman Tuhan, saudaraku, kalau berbicara tentang ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang benar, bukan perintah manusia. Mencuci tangan, mau makan itu baik, betul, supaya sehat. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini? Bukan apa yang masuk itu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Ada perubahan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Itu sulit untuk diterima oleh orang Yahudi, orang Farisi. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nomesen ke Tanah Batak. Ini membuat suatu perubahan, tetapi belum tuntas perubahan itu. Dia sudah kembali kepada Tuhan. Nah, itu poin yang pertama sebelum kita masuk ke 21, percakapan antara orang Farisi dan Tuhan Yesus tentang apa itu yang najis. Jadi bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Kata-kata memaki, kata-kata menghujat, amarah, itulah yang najis. Yang seharusnya sebagai kita orang Kristen tidak lagi keluar dari mulut bibir kita hal-hal yang seperti itu. Nah, coba kita buka, saudaraku, Amsal 27 ayat 19. Apa dikatakan firman Tuhan di situ? Coba satu orang baca yang kuat. Ayo, satu orang baca. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Di sini dikatakan seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati adalah pusat kehidupan. Suasana hati kita itu menentukan sikap dan perilaku kita. Itu sebabnya hari ini sangat penting kita belajar tentang
suasana hati dalam kehidupan kita. Suasana hati orang Farisi dan ahli Taurat itu di dalam dirinya menggebu-gebu untuk menghajar ajaran Tuhan Yesus. Dia merasa menang sebab sudah lama dalam pemikirannya, dalam doktrinnya, hal-hal yang harus dikerjakan seharusnya murid Yesus dan Yesus sendiri melakukannya. Tetapi justru dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar supaya hati kita boleh tetap terjaga dalam kehidupan kita, saudara. Dikatakan ayat yang kita baca itu, sebab dari dalam, dari hati orang boleh timbul segala pikiran jahat. Dari dalam, dari hati orang boleh timbul segala yang jahat. Bagaimana suasana hati kita akan menentukan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan berbicara tentang hati, berkhotbah tentang hati. Tetapi seberapa banyak, seberapa jauh kita menangkapnya dalam kehidupan kita, saudara. Betapa pentingnya kita harus menjaga hati. Hal yang harus kita ketahui, saudaraku, bukan kita menyuruh Roh Kudus untuk menjaga hati kita, bukan kita menyuruh orang lain untuk menjaga hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang harus menjaga hati kita, saudara? Kita sendiri. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita yang disuruh, Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga hati, bukan orang lain. Tetapi sering yang keluar dari kata-kata kita, kau jangan begitu dong, kau harus jaga hatiku dong, jaga perasaanku dong. Iya kan? Terkadang begitu kan? Bukan orang lain yang menjaga hatimu, saudaraku. Engkau yang harus menjaga hatimu. Maka ada dulu keluarga saya, pribadi saya itu, saya sangat salut dengan dia karena dia dekat dengan Tuhan. Kata-kata yang pernah disampaikan kepada saya seperti ini. Lihat orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, pertama dia bilang, kalau melihat orang lain susah, kalau melihat orang lain menderita, kalau melihat orang lain salah, maka dalam hatinya ada yang namanya belas kasihan. Kalau tidak, berarti dia belum sungguh-sungguh. Kalau di dalam hatinya, ya mampus kau, itu karena ulah-mulah, orang kau nakal. Tidak seperti itu dia bilang. Itu yang pertama pernah dinasihatkan kepada saya. Kemudian yang kedua yang pernah dikatakan, orang Kristen kalau bukan seperti orang gila, itu belum orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia katakan. Saya renungkan makna yang kedua ini, apa maksudnya? Saudara, orang gila itu dia mati rasa. Kalau kita maki-maki pun dia enggak merasa dimaki, betul? Maka orang Kristen yang kuat, dia katakan, ketika engkau dicaci maki, kau mati rasa, dia bilang. Wah, untuk masuk ke taraf ini tentu tidak mudah, saudara, betul? Apakah mudah masuk ke taraf ini? Jangankan enggak dimaki, kalau kita lihat dalam Alkitab juga, seperti Saulus, saudaraku. Apa kurangnya Daud kepada Saulus? Dia terdepan menjaga Saulus ketika itu. Dia ada di dalam kerajaan. Tetapi apa yang terjadi? Saulus mau membunuh Daud. Iya kan, dalam 1 Samuel itu? Saul sekalian. Saul, ya. Apa kurangnya Daud begitu baik terhadap Saul? Tapi kenapa dia mau dibunuh? Padahal bukan dicaci maki dia. Hanya karena Saul mendengar perempuan-perempuan itu berkata-kata, Saul membunuh orang beribu-ribu, katanya, ya, ketika berperang. Tapi dikatakan Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia dengar. Apa yang terjadi ketika dia dengar? Perkataan itu menyebalkan hati. Padahal tidak disakiti dia,
hanya mendengarkan perempuan itu berkata, Daud membunuh berlaksa-laksa. Sebal dia, sebal hatinya. Maka segala sesuatu itu saudaraku masuk ke dalam hati. Itulah hari ini kita belajar untuk menyaring hal-hal yang masuk dalam diri kita. Apa yang perlu masuk, apa yang perlu kita buang dari kehidupan kita. Demikian juga Kain, kalau kita lihat, nggak ada ditunjukkan dalam Alkitab kesalahan adiknya Habil. Tetapi kenapa dia tega membunuh? Hanya karena korban persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan, sementara korban persembahan dia tidak diterima. Maka bagaimana hati Kain? Panas hatinya. Semua kembali kepada hati. Kalau digelitik hati ini, inilah yang berproses, memerintahkan kepada otak, kepikiran untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang ada dalam ayat ini. Percabulan, pencurian, pembunuhan, itu semua datangnya dari dalam hati manusia. Kita lihat juga dosa yang pertama yang terjadi ketika Hawa terjebak masuk dalam dosa. Kembali Hawa dikatakan di situ di dalam Kejadian 36, ketika dia melihat pohon itu, apa dikatakan? Buah itu menarik hati. Itu sebabnya sangat penting dikatakan di sini dalam firman Tuhan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus tegas, jangan hanya melihat firman ini, yaitu bait yang pertama, jagalah hatimu, tetapi harus masuk kepada ayat berikutnya dengan segala kewaspadaan. Kalau hanya menjaga, semua kita bisa menjaga, tetapi ketika kita menjaga bisa juga kecolongan, betul? Bisa aja kita menjaga, tapi kalau kita tidak waspada, kita kecolongan. Maka kita berjaga-jaga dan harus waspada dalam kehidupan ini. Itu sangat penting, saudaraku, bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Itu sebabnya hari ini kita belajar untuk kita boleh menjaga hati kita, agar hati kita kudus di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dalam berkata-kata, saudaraku. Pikirkan sebelum engkau ucapkan, apakah itu membangun atau menyakitkan orang lain. Memang firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi jangan salah gunakan firman ini. Akhirnya kan manusia menajamkan sesama, kitanya saling menajamkan. Buatlah sesuatu yang jahat kepadamu supaya kau diproses. Bukan, saudara, ya, bukan seperti itu maknanya, ya. Tetapi ada kalanya kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu datangnya daripada orang-orang yang terdekat dengan kita, betul? Orang-orang yang terdekat dengan kita kadang menyebalkan kita. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berpikiran positif, ya. Manusia ditajamkan. Ya, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan sesamanya. Di mana itu dikatakan itu? Coba. Amsal berapa itu? Amsal 15 ya. Coba kita lihat. Amsal. Coba dibacakan dulu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oh ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Jadi kita ya yang saling mengasah, ya, yang saling menajamkan, yang saling membentuk satu dengan yang lain. Jadi ketika orang lain menyakiti hati kita, kita harus berpikir dua hal. Yang pertama, ini untuk menajamkan saya. Pikiran yang lain dilupakan. Ini menghina saya. Ini tidak suka dengan saya. Itu bisa dikesampingkan, ya. Ada dua pikiran yang harus kita jaga ketika kita mengalami itu. Kita kembali ke firman Tuhan. Oh, dia untuk menajamkan saya. Oh, dia untuk membentuk saya. Jika hal ini kita lakukan dalam hidup kita, saudaraku, rasanya bumi ini seperti di surga, ya kan? Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan dan lain sebagainya. Kenapa terjadi pertengkaran, perselisihan? Karena orang lebih menonjolkan pikirannya, keakuannya, keegoisannya, ya. Orang tidak mau disalahkan, betul? Padahal sebenarnya bukan menyalahkan, mengkritiknya, menyampaikan hal yang baik. Presiden kita berkata, ya silakan dikritik pemerintah, kan? Tapi orang-orang lain juga mengkritik, menghina, ya kan? Menghina. Dibedakan mengkritik dengan menghina, ya. Sampaikan dengan baik. Awalnya dulu saya kurang suka dengan perdebatan. Kadang di Alkitab hamba Tuhan kan suka berdebat, ya kan? Apologetik katanya, ya kan? Awalnya saya nggak suka, tapi setelah saya kembali belajar, memang perlu menegur satu dan yang lain, dan bahkan secara keras. Dulu saya agak kurang ini. Kau jangan menghakimi, selalu saya bilang gitu. Misalnya saya tonton pendeta Esra Soru, ya, sering dia pendeta ini salah, nggak boleh begini dan lain sebagainya. Awalnya saya kurang suka gitu, tapi setelah saya belajar, perlu juga sesama hamba Tuhan saling menegur satu yang lain. Tapi menegur kembali melihat dari kebenaran firman Tuhan, betul? Kita mendiri Tuhan Yesus, dia dengan keras menegur, ya. Bahkan kalau kita lihat contoh yang nyata di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus menegur Petrus, ya, mungkin saudara bisa baca itu di muka umum lagi, saudara ditegur. Apa enggak Paulus? Siapa Paulus? Paulus masih orang pendosa, masih orang jahat. Petrus sudah dipakai oleh Tuhan. Petrus sudah belajar dengan Yesus sendiri selama 3,5 tahun. Siapa ini? Paulus ini masih junior, kan begitu kan? Kok di depan umum dia menegur? Ada kalanya ditegur di depan umum untuk supaya tahu kesalahannya. Jadi tidak salah. Makanya dari situ saya kembali merenung, oh iya, kalau ada perdebatan, ya sudah kita kembali kepada firman. Maksud mereka bukan menghakimi, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Amin. Nah, kita belajar, saudaraku, untuk menyampaikan sesuatu dalam konteks untuk membangun sesama, ya. Dalam hati kita ada kerinduan supaya mereka bisa berubah. Niat kita baik, tapi bukan niat kita untuk menjelek-jelekkan. Niat kita bukan untuk menghina, tetapi niat kita adalah untuk membangun sesama kita. Kita sampaikan apa yang merupakan kekurangan dan kelemahan. Kalau tidak, ya kita doakan. Amin. Kalau segan kita menyampaikan, ya kita doakan. Doakan, Tuhan, aku melihat seperti ini. Tolong Tuhan, beri petunjuk. Harus bagaimana? Harus apa yang harus kami lakukan? Nah, itu saudaraku sangat penting suasana hati. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita hari ini untuk kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan kita, saudara. Sangat ngeri kalau kita melihat pasal 20 ayat 21 ini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Segala pikiran jahat. Dari hati orang timbul pencurian, timbul pembunuhan. Makanya gak usah
Heran saudara kalau kita melihat masa seorang anak tega membunuh seorang ayah. Masa seorang suami tega mencincang seorang istri. Kenapa? Karena hatinya sudah tercemar, saudara. Hati yang tercemar akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan dosa di mata Tuhan. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita. Saul ketika dia tercemar hatinya, roh Tuhan menjauh dari dia. Ketika roh Tuhan menjauh dari dia, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk itu yang dilakukan olehnya. Tapi mungkin kita berkata, masa saya sudah disakiti, masa saya sudah diperlakukan tidak betul, saya rajin beribadah, saya dilarang. Dan sampai-sampai saudaraku saat itu gak ingat lagi saya kata-kata yang dilontarkan. Tapi yang saya ingat sampai sekarang, sampai keluar apa namanya, ya seperti itulah. Tapi puji Tuhan saat itu saya masih dalam apa namanya, cinta mula-mula, ya kan? Kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula itu saudara ada dalam diri kita, diudahin kita kan. Gini Bapak, puji Tuhan. Ya betul. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kita dicaci maki gimana di dalam kita? Tingkat dewa, Pak. Hah? Emosi tingkat dewa. Maka saudaraku, kalau kehilangan cinta mula-mula itu, makanya dengan tegas dikatakan di Wahyu itu ya, kamu sudah jauh berbuat dosa katanya ya. Betul gak? Udah terlalu jauh. Padahal melayani, ya kan? Padahal memimpin pujian, padahal berkhotbah, padahal menolong orang, tapi tetap dibilang Tuhan Yesus dicela. Karena apa? Karena kehilangan kasih mula-mula. Nah, biarlah dari pembelajaran kita hari ini, saudara, tentang hati, suasana hati, menjaga hati, kita kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita yang sudah bertobat pernah mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Tidak sebanding dengan bagaimana kita memiliki kekasih pada saat muda, memiliki pacar. Ya itu aja kita bisa merasakan kok bagaimana kasih kita menggebu-gebu. Betul tidak? Ya, saya itu mengalami itu dulu waktu masa muda, ya kan? Belum pulang kerja, wah, pingin cepat-cepat, ya. Di tempat kerja sampai biaya rekening telepon bertambah karena sering telepon kekasih, ya kan? Hah? Malam minggu masih jauh, masih hari Senin itu kan? Masih hari Senin. Kapan malam minggu ya? Udah begitu, cintanya menggebu-gebu. Tapi cinta kepada Tuhan harus jauh lebih dari itu. Amin. Cinta kepada Tuhan harus jauh lebih daripada itu. Bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita? Pagi hari bangun, yang duluan kau cari apa? Handphone. Berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Mendahulukan Dia dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sebagai penutup, kita kembali belajar bagaimana sih agar hati kita bisa dipulihkan. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah tindakan iman dalam kehidupan kita agar hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus jujur, saudara. Terkadang kita tidak jujur. Maafkan aku ya, kata orang yang menyakiti kita. Oh, gak apa-apa, aku maafkan kok. Padahal sakit, betul kan? Iya, gak apa-apa, gak apa-apa, biasa itu. Tidak jujur. Kita harus jujur. Ya, memang betul. Saya sakit hati. Saya terluka oleh tindakan Anda. Tapi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, mengampuni dia. Amin.
hatimu terluka akibat perkataan temanmu. Jujur, hatimu tersakiti akibat orang yang terdekat dengan engkau. Kalau orang lain menyakiti kita, terkadang hal biasa. Tapi kalau orang terdekat kita, kalau istri kita menyakiti kita, kalau suami kita menyakiti kita, bagaimana? Kita jujur, diranjang berdua ngobrol, saya sakit hati, tapi saya mengampuni engkau. Langkah selanjutnya minta pemulihan kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku, pulihkan hatiku. Itu yang kita doakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki komitmen, ya. Komitmen dalam hati kita untuk menjaga hati dengan waspada. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya mendengarkan firman ini, yakinlah akan ada ujian itu dalam hidup kita. Mungkin ketika engkau pulang dari sini, kau bawa motor, ada orang yang nyenggol kau. Di situ kau sudah diuji dengan firman yang sudah kita dengarkan. Bagaimana hatimu? Marah? Kembali lomba dia? Ngebut-ngebut? Memang kau aja bisa seperti itu. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, hal-hal akan kita alami, ujian-ujian dalam hati kita. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika itu saudara alami dan saya alami, maka ingatlah firman Tuhan tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sehingga kita tidak berdosa, sehingga kita tidak berbuat dosa akibat ulah orang kepada kita. Amin. Kita percaya, saudaraku, bahwa hati kita akan dimurnikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sendiri tidak akan mampu untuk menjaga hati kita tanpa pertolongan daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia turun sebagai wujud manusia, menunjukkan kepada kita teladan yang harus kita ikuti untuk kita boleh menjaga hati. Ketika kita ditampar dengan pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa? Jangan kita membalas. Itulah teladan-teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka mari kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita menjaga hati dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, coba dibaca Yesaya 36 ayat 26. Saya juga belajar, saudaraku, untuk menjaga hati. Saya pernah mendengarkan khotbah Abah Tuhan, dikatakan kalau handphone Anda sayang kepada handphone saudara, apa yang Anda lakukan? Dibikin apa? Anti gores kan? Betul tidak? Ya, supaya jangan rusak nanti handphone ini. Nah, ketika engkau membuat anti gores, ya, maka yang tergores itu luarnya. Amin. Ya, sebab sudah di apa namanya? Sudah diproteksi oleh anti gores. Apa anti gores itu, saudara? Firman Tuhan. Ya kan? Ketika dimaki, firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itulah anti gores itu, saudara. Mau dipasang anti gores? Amin. Ayo baca firman Tuhan tadi. Kita baca bersama-sama dengan keras. Ya. Dan yang berapa? Yesaya 36 ayat 20. Ada kan? Oh, haleluya. Yes. Ayo, siapa yang sudah dapat? Yesaya 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan apakah
Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Oh. Kamu akan kuberikan hati yang baru Amin. dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Haleluya. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita responin ke kebenaran firman Tuhan ini. Dia akan memberikan hati yang baru kepada kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia dibunuh, dia dihina, dia diludahi, dia sedang menunjukkan teladan buat kita. Kematian Yesus di atas kayu salib membuat kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita dibenarkan oleh Dia. Oh, haleluya. Ada 2 hal yang kami pelajari hari ini Tuhan dari kebenaran firman. Yaitu yang pertama, supaya kami lebih taat kepada firman Tuhan daripada ajaran-ajaran nenek moyang. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda secara khusus Tuhan, agar kebenaran firman ini termeterai dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami. Sebagai orang Batak yang hidup di dalam adat istiadat nenek moyang kami, Tuhan ajar kami untuk berkaca kepada kebenaran firman. Tuhan ajar kami untuk kembali kepada firman Tuhan, bukan mengutamakan ajaran-ajaran manusia, tetapi mengutamakan kebenaran firman. Sehingga walaupun kami ditinggalkan, walaupun kami dihina, kami tidak mau peduli. Kami hanya mau Tuhan penilaian daripada Tuhan dalam hidup kami. Penilaian manusia bisa salah di hadapan Tuhan, tetapi penilaian Tuhan itulah yang kami harapkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk itu Tuhan, untuk lebih taat kepada firman daripada ajaran-ajaran manusia. Hal yang kedua Tuhan yang kami minta di hadapan Engkau hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami, untuk kami memasang antigores di dalam hati kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Sehingga Bapa, apa yang masuk dalam diri kami dari luar itu Tuhan tidak akan mengubah keadaan hati kami, tetapi hati kami tetap kembali kepada firman Tuhan untuk tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati kami menjadi murni di hadapan Tuhan. Bapa, keadaan yang terjadi Tuhan, pembunuhan, perampokan, penodongan, pertikaian, itu semua berasal dari keadaan hati. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa Tuhan, Kau selidiki hati dan pikiran setiap kami anak-anak Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kami? Apakah kami masih mementingkan keegoisan kami? Bapa, matikan kedagingan dalam kehidupan kami, tetapi biar roh kami yang dikuatkan Tuhan, karena kami percaya masalah hati berbicara masalah roh yang kuat dalam hidup kami. Jika roh kami kuat bersama Engkau Tuhan, maka hati kami akan kebal dengan keadaan-keadaan apapun yang menyakitkan kehidupan kami. Oh ya, Engkau berfirman, Engkau akan memberikan hati yang lemah lembut kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, meteraikan kebenaran firman bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar siang dan malam, dan kami mau melakukan kebenaran firman. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya.
hal-hal yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak membangun, Tuhan disingkirkan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kata-kata yang membangun, yang memotivasi, itu yang boleh keluar dari mulut bibir kami, ya Tuhan. Mampukan juga kami, sesama kami, untuk menegur satu dan yang lain, menegur dalam kasih, menegur dari kebenaran firman Tuhan, bukan menegur untuk mengatakan bahwa aku yang benar, bukan menegur menunjukkan bahwa engkau tidak benar, tetapi dari kasih yang paling dalam. Kami rindu Tuhan, satu dengan yang lain boleh saling dibangun di dalam engkau, ya Tuhan. Jika ada hal-hal dosa-dosa dalam kehidupan kami yang selama ini kami simpan dalam hati kami, hari ini kami memiliki komitmen, Tuhan. Kami mau lepaskan segala sakit hati dalam kehidupan kami demi nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya jika kami menyimpan sakit hati, maka itu celah bagi si iblis untuk merusak hati kami, untuk mencemari hati kami. Oh ya Rabbah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjaga hati. Mungkin hari ini sebelum engkau datang ke gereja, engkau juga mengalami kepahitan dalam hatimu, engkau masih mengalami sakit dalam hatimu. Tetapi ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh menjaga hati. Dan engkau tahu bahwa jika kita menyimpan kepahitan sakit hati, itu namanya kita sedang menyimpan si iblis dalam hidup kita, dan dia akan berkuasa mengendalikan hidupmu. Dan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk akan terjadi, akan engkau lakukan dalam hidupmu jika engkau tidak membuang itu dari kehidupanmu saat ini. Sebagai hamba Allah, dengan segala kerendahan hati, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita meresponi firman Tuhan, meletakkan tangan di dada kita, kita introspeksi diri. Hal-hal apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Hal-hal apa yang sudah menyakiti kehidupanmu? Hal-hal apa yang sudah membuat engkau gelisah selama ini? Ada dua hal itu boleh terjadi. Sesuatu yang tidak mengenakan boleh terjadi dalam kehidupan itu kita. Bisa terjadi oleh karena kutuk dari nenek moyang kita yang diturunkan kepada generasi kita. Hari ini kita semua sudah mengambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu artinya setiap kutuk-kutuk yang ada dari ayah kita, dari opung kita, dari nenek kita, telah dibatalkan dari nama Yesus. Maka yakinkan dalam hidupmu bahwa kutuk-kutuk pertengkaran, kutuk-kutuk kenajisan, kutuk-kutuk hawa nafsu dipatahkan dalam kehidupan kita dari generasi kita saat ini, sebab kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup kita, maka kita percaya itu bukan karena kutuk, sebab kutuk sudah dipatahkan dalam kehidupan kita. Jika engkau belum melakukan itu dalam hidupmu, engkau bisa memanggil hamba Tuhan, didoakan, diadakan pemutusan akan hal itu dalam kehidupanmu, sehingga itu tidak akan menggerogoti hidupmu, sehingga kegagalan-kegagalan tidak akan terjadi dalam hidupmu akibat daripada putus-putus itu. Tetapi biarlah keadaan yang menyakitkan kita hari ini itu karena ingin kita dibentuk oleh Tuhan, karena kita ingin menjadi naik level ke level yang berikutnya. Oh, Rabasika menangis bagi hadapan Tuhan.
memohonkan Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Roh Kudus-Mu tetap bekerja Tuhan dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman. Firman-Mu menjadi antigores di dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, hal-hal yang akan membuat kami marah, hal-hal yang membuat kami sakit akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami sudah memasang antigores dalam hati kami. Kami selalu kembali kepada firman Tuhan untuk tetap kuat Tuhan. Hai si iblis setan, kau enyah dalam kehidupan kami. Tidak akan ada celah lagi dalam hidup kami yang akan engkau masuki. Sekecil apapun celah itu saudaraku, engkau harus tutup saat ini. Di mana kelemahanmu, amarah, tutup dalam dirimu. Jangan engkau berikan sedikit pun celah bagi si iblis untuk masuk. Iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Dia ada di mana-mana, siap untuk mengejar, siap untuk menghantam kita dari segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Aku berdoa demi nama Yesus untuk setiap menutup celah kelemahan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kelemahan kami dalam seks, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Kelemahan kami dalam pikiran, di mana kami memikirkan hal-hal di luar kemampuan kami. Oh, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Kelemahan kami dendam, oh kami tidak mau lagi dendam Tuhan. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Murnikan hati kami Tuhan. Kami tidak mau hati kami tercemar lagi. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Berikan kami anggur yang baru ya Tuhan hari ini. Oh, berikan kami hati yang baru hari ini Tuhan. Biar dimatikan kedagingan dari kehidupan kami, tapi roh kami dikuatkan. Kami tidak mau peduli apa kata orang. Kami tidak mau peduli penilaian orang terhadap kami, tapi kami mau peduli apa kata Tuhan dalam hidup kami. Kami mau peduli penilaian Tuhan dalam hidup kami. Karena penilaian-Mu itulah yang benar ya Tuhan. Penilaian orang bisa salah. Dan puji-puji Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dan keluarga demi nama Tuhan Yesus. Bungkus setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Demi nama Yesus yang agung yang kami muliakan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya datang. Amin. Shalom.